Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Suhartina bersama Ahmad Hoirul Anwar, dosen pada Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, yang pada saat ini kami berdua mengasuh mata kuliah Sistem Manajemen Mutu dengan topik Quality Assurance. Terkait dengan konsep pelayanan kesehatan dalam penjaminan mutu, kita akan berbicara quality assurance. Quality assurance adalah penjaminan mutu. Nah, jaminan mutu itu banyak hal yang harus kita perhatikan, terutama dalam hal pelayanan kesehatan. Di sini ada beberapa pendapat yang mengartikan program jaminan mutu adalah suatu program berlanjut yang disusun secara objektif, sistematis, memantau dan menilai mutu dan kewajaran asuhan terhadap pasien. Dengan adanya proses penjaminan mutu, maka akan terkontrol dan terawasi serta terkendali pelayanan yang diberikan kepada pasien. Pelayanan kesehatan secara umum yang diberikan kepada pasien akan terus terkontrol dan terawasi serta terkendali. Maksud Ibu seperti itu. Kita juga akan melihat mutu pelayanan kesehatan, bahwa mutu pelayanan kesehatan bersifat multidimensional. Di sini dilihat dari dua aspek, yaitu yang pertama pemakai jasa pelayanan kesehatan dan yang kedua penyelenggara pelayanan kesehatan. Pemakai jasa pelayanan kesehatan, bagaimana jasa pelayanan kesehatan di sini berhubungan erat dengan ketanggapan, keramahan, dan keterampilan petugas, serta komunikatif. Bagaimana pasien masuk rumah sakit itu dilayani dengan baik oleh tenaga kesehatan. Dan yang kedua, penyelenggara pelayanan kesehatan, bagaimana dokter, perawat, dan tenaga lainnya termasuk tenaga rekam medis mempunyai kompetensi yang sesuai. Para dokter mempunyai tenaga keahlian sehingga bisa memberikan dengan keterampilannya. Para tenaga lainnya, yaitu termasuk tenaga rekam medis, mempunyai kompetensi, mempunyai kesopanan dengan sikap. Para tenaga kesehatan mempunyai keramahan dan kredibilitas, yaitu kepercayaan pada perusahaan. Sekarang kita membicarakan dimensi pada mutu. Ada 5 dimensi di sini. Kalian bisa memperhatikan slide-nya. Yang pertama, tangible. Bagaimana mutu dilihat secara fisik? Yang gedungnya bagus, bertingkat, jenis pelayanan yang ditawarkan sesuai. Artinya di sini keselarasan antara fisik dan pelayanan. Berikutnya, reliability adalah aspek kehandalan daripada sistem. Kehandalan bagaimana jasa yang diberikan sesuai dengan yang dijanjikan. Yang ketiga, responsiveness adalah keinginan untuk membantu kecepatan pelayanan, kejelasan informasi, kesediaan pegawai melayani konsumen,
perawat memberikan pelayanan dengan tanggap. Yang berikutnya, asuran. Jaminan jasa yang diberikan kepada pasien ketika seorang pasien masuk ke rumah sakit, maka pihak rumah sakit memberikan jaminan rasa aman. Dokter dan perawatnya baik dalam memberikan pelayanan dengan kemampuan sebagai tenaga profesional. Yang berikutnya terakhir, empati. Memberikan perhatian penuh kepada pasien, melayani dengan senyum, komunikatif, serta memberikan kemudahan atas jasa pelayanan kesehatan yang ada. Ada manfaat program jaminan mutu. Ada 4 di slide-nya, dapat meningkatkan efektivitas pelayanan. Di sini dapat bisa menyelesaikan masalah dengan tepat, dengan cara penyelesaian yang benar pula. Maksudnya efektivitas pelayanan. Bagaimana masalah-masalah yang ada pada pelayanan kesehatan diselesaikan dengan efektif. Yang kedua, dapat lebih meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan, dicegahnya penyelenggaraan pelayanan yang berlebihan, sehingga tidak ada biaya tambahan. Berikutnya, dapat lebih meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pelayanan pasien. Di sini tentunya telah sesuainya pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat sebagai jasa pelayanan. Sebagai pemakai jasa pelayanan, maksud Ibu di sini. Yang terakhir, dapat melindungi pelaksana pelayanan kesehatan dari kemungkinan gugatan hukum. Pada pelayanan kesehatan yang sudah bermutu akan mempunyai standar-standar pada masing-masing tenaga profesi yang ada. Menjaga mutu perspektif. Program ini dilaksanakan sebelum pelayanan kesehatan diselenggarakan. Maka pelayanan kesehatan harus melalui langkah-langkah, yaitu standarisasi, artinya izin untuk penyelenggaraan kepada institusi. Juga selain standarisasi, perizinan, di mana di sini dilakukan perizinan untuk mencegah pelayanan kesehatan yang tidak terstandar. Karena kalau sudah ada perizinan pasti ada syarat-syaratnya. Yang berikutnya sertifikasi. Tindak lanjut dari perizinan yaitu memberikan sertifikat pada masing-masing tenaga profesinya. Memberikan sertifikat kepada SDM yang ada pada pelayanan kesehatan. Tenaga pelayanan kesehatan. Kalau tenaga RM di sini harus mempunyai STR. Yang terakhir akreditasi adalah sertifikasi. Akreditasi ini adalah sertifikasi yang lebih tinggi daripada sertifikasi, yaitu penilaian maksudnya kalau akreditasi, yang dilakukan secara bertahap, bertingkat. Jadi akreditasi di sini dilakukan setelah memenuhi persyaratan. Ada standarnya, ada izinnya, ada tenaganya yang profesional, maka dilakukan akreditasi. Bertingkat biasanya kalau di pelayanan kesehatan ada yang dikatakan 12 pelayanan telah terakreditasi, 5 pelayanan telah terakreditasi, dan berikutnya mencapai pelayanan paripurna, macam-macam lah. Kalau tidak salah di pelayanan kesehatan seperti itu. Yang berikutnya program menjaga mutu konkuren. Program menjaga mutu konkuren ini dilaksanakan bersamaan dengan
pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan. Di sini lebih ditujukan kepada standar prosesnya. Bagaimana proses pelayanan dari pendaftaran sampai pada tenaga medis dan juga tenaga non-medis, itu semuanya disesuaikan dengan standar. Itu program menjaga mutu konkuren. Yang berikutnya program menjaga mutu retrospektif. Program menjaga mutu retrospektif ini dilaksanakan setelah pelayanan kesehatan diselenggarakan. Perhatian utamanya ditujukan pada unsur keluaran. Bagaimana penampilan pelayanan kesehatan jika dibandingkan dengan standar yang sudah ditetapkan? Apakah sesuai? Dan berikutnya, objek program menjaga mutu yang berupa hasil dari pelayanan kesehatan dipandang pemakai jasa pelayanan kesehatan. Jadi di sini adalah hasil daripada pelayanan kesehatan ditinjau dari pemakai jasa pelayanan kesehatan. Apakah sudah puas pemakai jasa pelayanan, yaitu pasien, terhadap pelayanan yang diberikan yang sesuai dengan standar yang sudah bermutu? Di sini di slide Ibu ada beberapa contoh, yaitu dengan kasus atau contoh program menjaga mutu retrospektif. Ada beberapa di sini, ada 2, ya, review rekam medis, review jaringan. Di sini adalah contoh program menjaga mutu retrospektif. Berikutnya, program menjaga mutu konkuren. Program menjaga mutu konkuren ini dilaksanakan bersamaan dengan pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan. Di sini lebih ditujukan kepada standar prosesnya. Bagaimana proses pelayanan dari pendaftaran sampai pada tenaga medis dan juga tenaga non-medis, itu semuanya disesuaikan dengan standar. Itu program menjaga mutu konkuren. Yang berikutnya program menjaga mutu retrospektif. Program menjaga mutu retrospektif ini dilaksanakan setelah pelayanan kesehatan diselenggarakan. Perhatian utamanya ditujukan pada unsur keluaran. Bagaimana penampilan pelayanan kesehatan jika dibandingkan dengan standar yang sudah ditetapkan? Apakah sesuai? Dan berikutnya, objek program menjaga mutu yang berupa hasil dari pelayanan kesehatan dipandang pemakai jasa pelayanan kesehatan. Jadi di sini adalah hasil daripada pelayanan kesehatan ditinjau dari pemakai jasa pelayanan kesehatan. Apakah sudah puas pemakai jasa pelayanan, yaitu pasien, terhadap pelayanan yang diberikan yang sesuai dengan standar yang sudah bermutu? Di sini di slide Ibu ada beberapa contoh, yaitu dengan kasus atau contoh program menjaga mutu retrospektif. Ada beberapa di sini, ada 2, ya, review rekam medis, review jaringan.
Di sini adalah contoh program menjaga mutu retrospektif. Kalau tadi bentuk program menjaga mutu ada 3 ya, perspektif, konkuren, dan retrospektif. Nah, kalau sekarang bagaimana mutu supaya bisa terus dijalankan? Perlu dukungan dari internal dan eksternal. Di sini ada pada slide yaitu program mutu internal adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program menjaga mutu yang ada di dalam institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Untuk itu, di dalam institusi pelayanan kesehatan tersebut dibentuk suatu organisasi secara khusus yang menyelenggarakan program menjaga mutu yang semestinya harus bisa dilaksanakan secara baik. Jadi dari pihak internal membentuk suatu organisasi untuk menyelenggarakan program menjaga mutu. Yang berikutnya, yang kedua, program menjaga mutu eksternal. Organisasi ini bertanggung jawab terhadap mutu yang berada di luar organisasi institusi. Dibentuk suatu organisasi di luar institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, diserahkan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan program menjaga mutu. Misalnya suatu badan penyelenggara program asuransi kesehatan yang kepentingannya membentuk suatu unit program menjaga mutu guna memantau dan menilai serta memberikan saran perbaikan mutu kepada pihak pelayanan kesehatan. Itu yang dimaksud program menjaga mutu eksternal. Jadi dari pihak luar, penyelenggara asuransi juga terlibat untuk memberikan pelayanan kesehatan berupa program-programnya dan bagaimana juga bisa memantau dan menilai program yang diberikan oleh pelayanan kesehatan. Ada beberapa komponen yang harus kita perhatikan untuk keterlaksanaan penjaminan mutu pada pelayanan kesehatan, untuk bagaimana quality assurance bisa dilihat. Atau bisa terlaksana, bisa kita lihat dari beberapa aspek di sini. Ada aspek klinis. Aspek klinis di sini adalah komponen yang berhubungan dengan hal-hal medis, dokter, perawat, tenaga RM, dan tenaga medis lainnya. Berikutnya, efisiensi dan efektivitas adalah pelayanan yang murah, tepat guna, tidak ada diagnosa yang berlebihan. Yang ketiga, keselamatan pasien. Upaya perlindungan kepada pasien dari hal-hal yang bisa membahayakan pasien, seperti jatuh dari tempat tidur, dari kursi roda, tidak ada sabuk pengaman, atau pemberian obat yang salah. Yang keempat, yang terakhir adalah kepuasan pasien. Bagaimana kenyamanan, keramahan,
kecepatan dalam memberikan pelayanan itu sudah diberikan oleh pelayanan kesehatan. Ini adalah yang harus diperhatikan. 4 komponen ini bisa kita lihat terlaksana tidaknya quality assurance atau penjaminan mutu di salah satu pelayanan kesehatan. Baik, slide berikutnya ada studi kasus yang Ibu berikan pada kalian. Tolong kalian baca. Dan studi kasus yang satu ini, higien sanitasi makanan di RSHJ. Kalian menyimak, mahasiswa membaca kasus ini dan bagaimana menganalisanya. Kesalahan ada pada manajemen apa? Kasus yang berikutnya yaitu pasien yang bernama Nyonya Melati yang datang ke RSUD dengan perut mules dan seterusnya ya. Kalian baca. Tidak perlu dikumpul, tetapi Ibu ingin kalian menganalisa manajemen apa yang salah sehingga terjadi seperti ini. Tetapi kalian bisa menganalisa dan menulis pada forum diskusi. Siapa yang mewakili kelasnya atau beberapa orang yang bisa menganalisa? Ibu ingin tahu dengan kasus yang 2 ini kalian bisa menganalisa. Dilihat dengan dikaitkan dengan materi yang Ibu berikan dari materi 1 dan materi 2. Terima kasih mahasiswaku. Semangat terus ya. Ikuti, ini adalah pertemuan yang kedua. Ibu harap kalian tetap semangat untuk mengikuti semua perkuliahan, juga perkuliahan yang diberikan Ibu. Terima kasih, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.